Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dini Ratna Rahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Lombok Timur. Saya akan mempresentasikan tentang LK 3.1, yaitu menyusun best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengamatan mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Nama saya Dini Ratna Rahayu dengan nomor UKG 2020539968, kelas GKSD 01 Universitas Hamzanwadi Lombok Timur. Nama instansi SD Negeri Bundar 2 Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya di SD Negeri Bundar 2 Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 5. Tujuan yang ingin dicapai: aksi 1, meningkatkan minat peserta didik pada pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Aksi 2, meningkatkan minat peserta didik pada pembelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Penulisnya Dini Ratna Rahayu, SPD, tanggalnya aksi 1, 6 September 2022, aksi 2, 13 September 2022. Situasi: kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Pada aksi 1, selama bertahun-tahun lamanya, momok menakutkan yang paling membuat guru kesulitan adalah kurangnya minat peserta didik pada pembelajaran matematika. Matematika selalu saja dihindari dan tidak dijadikan pelajaran yang difavoritkan, terutama di kelas atas. Berikut kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kelas, di antaranya: yang pertama, peserta didik tidak bersemangat pada saat kegiatan pembelajaran. Kedua, kurangnya partisipasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, juga pada saat mengerjakan tugas. Yang ketiga, beberapa peserta didik mengobrol ketika pembelajaran berlangsung. Kondisi-kondisi tersebut diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media dan model pembelajaran yang relevan oleh guru, sehingga pembelajaran jadi terkesan monoton dan hanya terpusat kepada guru. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan kegiatan belajar peserta didik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada aksi 2, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah: yang pertama, motivasi dan minat belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, peserta didik masih merasa takut untuk tampil dan menyampaikan pendapat di depan teman-teman sekelas juga gurunya. Yang ketiga, guru masih sering menggunakan metode ceramah saat memberikan materi. Yang keempat, guru belum bisa memanfaatkan waktu yang ada sehingga sering melewati waktu yang tersedia. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru yang menjadi fasilitator juga membimbing, yang akan memfasilitasi juga membimbing peserta didik untuk aktif serta berani mengumpulkan pendapat pada saat kegiatan pembelajaran serta diskusi. Guru juga akan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka beberapa tantangan yang dihadapi yaitu: aksi 1, yang pertama, waktu yang tersedia kurang sedangkan peserta didik harus tampil semua di depan kelas. Yang kedua, peserta didik kurang percaya diri dan suaranya masih kecil. Yang ketiga, pelajaran dianggap menyeramkan oleh peserta didik. Tantangan-tantangan tersebut sangat berdampak pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi di sekolah yaitu: 1. Kesulitan guru dalam menentukan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif oleh guru. Yang ketiga, minimnya pelatihan-pelatihan offline tentang media dan model pembelajaran terbaru. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti mencari dan menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik, membuat media serta bahan ajar pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik, dan membuat LKPD yang lebih bervariasi. Pada aksi kedua, tantangannya adalah: pertama, guru terlalu cepat menyampaikan materi. Kedua, suara guru terlalu kecil dan tidak terdengar sampai ke bangku paling belakang. Yang ketiga, kurangnya kemampuan perkalian pembagian peserta didik akibat lamanya pandemi COVID-19. Tantangan dari sisi peserta didik sangat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang dari sekolah seperti:
1. Faktor guru dalam pemilihan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan media pembelajaran inovatif sesuai materi pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPACK di kelas. Yang ketiga, guru belum menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dilihat dari tantangan-tantangan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru yang dituntut menguasai kompetensi pedagogik dan profesionalisme, sedangkan peserta didik diharapkan lebih aktif di dalam kelas dan menjadikan pembelajaran matematika terasa menyenangkan dan tidak menakutkan bagi mereka. Lalu, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Tantangan-tantangan yang ditemukan pada saat identifikasi masalah harus segera diselesaikan oleh guru dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut antara lain yaitu: pada aksi pertama, model pembelajaran yang digunakan guru adalah Project Based Learning atau PJBL. Model ini diyakini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas dikarenakan ada banyak langkah-langkah yang mengharuskan peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Peserta didik setelah mengidentifikasi masalah, menyaksikan video pembelajaran dan media PowerPoint, kemudian mengerjakan LKPD dan tampil presentasi di depan kelas. Pengecekan tingkat pemahaman dilakukan dengan memberikan soal evaluasi pilihan ganda, juga evaluasi esai bertipe HOTS. Peserta didik yang mendapatkan nilai terbaik kemudian diberikan reward. Yang kedua, berkaitan dengan penggunaan media ajar, guru menggunakan media berbasis TPACK, yaitu slide, PowerPoint, dan video pembelajaran yang diharapkan agar peserta didik lebih antusias pada saat pembelajaran dan meningkatkan minat peserta didik untuk belajar matematika. Yang ketiga, untuk kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru mencangkup penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentunya pada instrumen yang dilengkapi dengan kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir. Yang keempat, berkaitan dengan kondisi ruangan, guru membuat kelas senyaman mungkin dengan seluruh peserta didik dapat melihat layar proyektor dan papan tulis dengan jelas. Pada aksi kedua, Project Based Learning atau PJBL diyakini guru dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas karena menerapkan tahap-tahap kegiatan pembelajaran mulai dari mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik. Peserta didik juga mampu mengemukakan pendapat dan perasaannya terhadap pembelajaran. Guru juga tidak lupa memberikan motivasi di akhir pembelajaran. Berkaitan dengan penggunaan media ajar, guru menggunakan media berbasis TPACK, yaitu slide, PowerPoint, dan video pembelajaran yang diharapkan agar peserta didik lebih antusias pada saat pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik. Yang ketiga yaitu menyusun RPP yang menuntut peserta didik lebih aktif, baik secara mandiri maupun kelompok untuk mencari pengetahuan belajarnya. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing dalam melakukan proses pembelajaran yang berlangsung. Begitupun dalam pengerjaan LKPD. Untuk kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru mencangkup penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentunya pada instrumen yang dilengkapi mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir. Berkaitan dengan kondisi ruangan, guru mengondisikan meja berbentuk kelompok-kelompok kecil, namun tetap membuat peserta didik mudah melihat layar proyektor juga papan tulis. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? C1. Dampak dari penerapan TPACK yang diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan media slide, PowerPoint, video pembelajaran bagi guru adalah mempermudah guru dalam menyampaikan materi di kelas dan membuat peserta didik lebih antusias dan fokus pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik terlihat lebih percaya diri pada saat mengungkapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru dan pada saat menyajikan hasil presentasi diskusi di depan kelas.
Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif, terutama pada kegiatan membuat miniatur pizza menggunakan plastisin di LKPD. Hanya saja hasil karya peserta didik sangat kecil, jadi mereka kesulitan membagi makanan tersebut. Peserta didik juga belum berani menyampaikan komentar terhadap hasil teman-temannya di depan kelas. Kesalahan juga dilakukan guru karena terfokus pada proyek sampai lupa membagi kelompok dan juga memberikan motivasi di akhir pembelajaran. Waktu yang terpakai juga terlalu banyak dan melebihi waktu yang sudah direncanakan. Guru harus lebih berhati-hati dalam menyusun RPP. Guru harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga waktu yang terpakai dapat disesuaikan. Jumlah peserta didik cukup banyak, yaitu 44 peserta didik, sehingga penataan kelas awal tidak mengubah susunan meja dan bangku. Namun hal ini membuat peserta didik tidak bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Kalimat dalam LKPD juga seharusnya dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami peserta didik. Pada refleksi akhir aksi 1 ini, peserta didik sudah mulai terlihat merasa senang dengan pembelajaran. Peserta didik pun sudah mulai berani tampil ke depan kelas untuk menyimpulkan pembelajaran dan menyampaikan apa yang mereka rasakan selama pembelajaran. Kegiatan pembelajaran aksi 1 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang terbukti dapat meningkatkan keaktifan juga minat peserta didik pada pembelajaran matematika di kelas. Pada aksi 2, dampak dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TPACK membuat aktivitas belajar peserta didik meningkat. Dampak bagi guru selain memudahkan dalam penyampaian materi ajar, juga meningkatkan kemampuan guru dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagi peserta didik juga pada aksi 2 ini sangat terlihat semangat belajar matematika mereka. Terbukti dari antusiasme mereka saat mengerjakan proyek dan presentasi ke depan kelas. Mereka mengutarakan bahwa pembelajaran matematika sangat menyenangkan dan penuh senyum. Pada saat guru menampilkan video, juga media slide PowerPoint, peserta didik terlihat fokus memperhatikan. Lalu pada aktivitas diskusi kelompok, guru sudah mengondisikan meja agar interaksi peserta didik dengan kelompoknya lebih mudah, dan ini berhasil dilakukan. Sebagai perbaikan pada tahap menyajikan hasil yang sebelumnya secara individu dan ternyata memakan banyak waktu, kali ini peserta didik maju secara berkelompok ke depan kelas, sehingga waktu yang terpakai sesuai dengan waktu yang tersedia. Penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan TPACK sangat efektif diterapkan untuk meningkatkan aktivitas keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran. Respon dari peserta didik terkait pembelajaran yang telah saya lakukan pada aksi 2 adalah mereka sangat senang karena pembelajaran yang dilakukan menjadi menyenangkan dan penuh dengan senyuman. Mereka tidak merasa takut untuk tampil di depan kelas. Respon dari rekan sejawat terkait strategi dan model pembelajaran yang dilaksanakan pada aksi 1 dan aksi 2 sangat positif dan tertarik untuk ikut menerapkan pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses pada aksi 1 dan aksi 2 yang telah saya lakukan, saya mendapatkan feedback positif dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah dengan adanya penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada aksi 1 dan 2. Meski model yang dipergunakan sama, namun dengan perlakuan yang berbeda, hasilnya pun jadi berbeda. Selain itu, pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada aksi 1 dan aksi 2, yaitu guru harus berinovasi dan kreatif dalam menentukan model, membuat media dan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan agar proses dari hasil belajar peserta didik dapat sesuai dengan yang diharapkan. Guru harus mempersiapkan RPP dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pastikan RPP dapat dipergunakan dalam kondisi apapun, sehingga jika ada suatu hal yang di luar rencana, guru bisa dengan mudah mengantisipasinya. Secara keseluruhan, pembelajaran pada aksi 1 dan aksi 2 bisa dikatakan berhasil. Pada pembelajaran aksi 1, sekitar 68,2% atau sekitar 30 orang peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Di pembelajaran biasanya tidak sampai 29%, 29,5% atau 13 orang peserta didik yang berkontribusi pada pembelajaran. Namun, pada pembelajaran aksi 2, sekitar 90,9% atau sekitar 40 orang peserta didik sudah aktif dan mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang. Terbukti, model PJBL dan media yang digunakan mampu mengubah mindset peserta didik yang mana sebelumnya menganggap matematika itu membosankan, menakutkan, dan hal negatif lainnya menjadi matematika yang menyenangkan dan penuh senyuman. Berikut adalah lampiran foto kegiatan pembelajaran aksi 1 dan 2. Situasi yang pertama, siswa sering mengantuk, tidak terlalu memperhatikan, tantangannya juga sama. Seperti itu, lalu inilah aksi yang kami lakukan pada pembelajaran 1.
membuat miniatur pizza dari lilin mainan atau plastisin, dan hasil dan dampaknya berupa keaktifan siswa di kelas yang mereka sangat antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.